Shalom adik-adik, sampai jumpa kembali di dalam Golden Kids Online bersama Kak Mama dan Kak Sivan di sini. Wah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Ayo, kita tutup mata. Ikuti Kak Sivan berdoa ya. Yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, karena hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memulai Golden Kids Online kami. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita kali ini tentang perjamuan terakhir. Ya, tahu perjamuan itu apa? Ya, bukan minum jamu loh ya, yang pahit itu bukan. Perjamuan terakhir di sini itu apa ya, Kak Stefan? Itu loh yang Tuhan Yesus sebelum disalib itu loh. ya. Ya, perjamuan terakhir ketika Tuhan Yesus belum disalibkan, diserahkan sama Yudas Iskariot itu. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum diserahkan sama Yudas Iskariot melakukan perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir, makan-makan berarti. Iya, makan besar. Nah, jadi begini adik-adik. Jadi ada seorang murid namanya Yudas Iskariot, yaitu menghadap imam besar dan setuju untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping uang perak. Nah, 30 keping. Kemudian Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Nah, perjamuan inilah adalah merupakan perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Sementara Yesus sedang makan bersama 12 muridnya pada petang itu, waktu itu masih sore ya. Nah, pada waktu itu Yesus sedang makan bersama ke-12 murid di petang itu. Waktu itu masih sore menjelang malam ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, orang yang akan mengkhianati aku sedang makan bersamaku sekarang. Wah, itu bahaya itu. Nah itu. Jadi saat makan bersama itu Tuhan Yesus mengambil beberapa potong roti. Kemudian dia memberkati dan memecah-mecahkannya. Jadi roti, Tuhan Yesus berdoa memberkati roti itu, kemudian dipecah-pecah, dibagikan ke suwir-suwir istilahnya. Ya, kalau kita kan dipecah-pecah, bukan dibanting kayak gelas piring itu, tapi di suwir-suwir. Ya, dibagi-bagi untuk 12 muridnya. Sambil berkata, "Nih, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku," ya. Jadi sambil menyerahkan roti yang dibagi-bagi itu, Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku." Ya, lalu Tuhan Yesus juga waktu itu kan mengambil segelas anggur. Sebenarnya adik-adik, waktu itu kan Tuhan
itu mengangkat roti dulu waktu mecah. Jadi waktu mecah-mecahin itu diangkat ya. Tuhan minta berkat lalu dipecah-pecahkan baru dibagi. Jadi setelah Tuhan Yesus membagi-bagikan roti nih, Tuhan Yesus itu mengambil segelas anggur dan mengucap syukur kepada Tuhan juga. Dia memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah ini, inilah darahku." Dengan itu juga Tuhan itu kayak sedang bersepakat dengan murid-muridnya bahwa darah yang akan dicurahkan itu untuk menebus dosa banyak orang dan orang-orang itu akan diampuni. Lalu setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian semua menolak aku. Kalian semua akan menolak aku," lebih tepatnya. Jadi Tuhan Yesus itu kayak ngomong ke murid-muridnya bahwa mereka itu akan menolak Tuhan Yesus. Tapi waktu itu Petrus langsung serentak berkata, "Sekalipun semua yang lain menolakmu, aku takkan menolakmu." Ini Petrus. jadi pertanyaan ini Petrus ini waktu itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Malam ini juga sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku dan kau akan berkata tidak mengenalku sebanyak 3 kali." Wah, itu juga lumayan mengerikan itu. Nah, tetapi Petrus menjawab Tuhan Yesus, "Bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku tak akan pernah berkata bahwa aku tidak mengenalmu." Nah, itu kayak Petrus itu sedang gagah-gagahnya. Tapi sebenarnya di Alkitab dikatakan bahwa Petrus itu berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus Sebanyak 3 3 kali. Nah, jadi dalam peristiwa perjamuan terakhir ini ada beberapa unsur yang mempunyai makna ya. Iya, Jadi ya. adik-adik, yang pertama itu yang tadi roti yang diberkati dan dipecah-pecahkan tadi toh sebelum perjamuan Sebelum itu ya. perjamuan Itu kan itu. Tuhan Yesus Ketika mengambil Tuhan roti, Yesus angkat roti diberkati, itu, ya. itu dipecah-pecahkan. Itu artinya adalah tubuh Tuhan Yesus itu dipecah-pecahkan bagi kita ketika dia disalib dan mati di kayu salib. Dan kemudian anggur yang diberikan kepada murid-muridnya itu melambangkan darahnya, darah Tuhan Yesus. Dan darah itu dicurahkan ketika dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Semua manusia akan diselamatkan dari dosa-dosanya bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita itu kayak mengingat makna khusus dari perjamuan kudus itu tersendiri, yaitu ketika kita mengambil, kita itu kayak mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi juga kita itu mengenang karunia keselamatan. Ya, kita juga bisa mencontoh bahwa dari murid-murid yang berkhianat adalah Yudas. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianati, bukan salah satu, cuma satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Pengkhianat itu apa toh? Mengkhianati itu apa? Jadi mengkhianati itu apa ya? Kayak itu kali ya. Kayak game apa itu? Among Us itu seolah-olah menjadi teman tapi ternyata musuh kayak gitu. Impostor gitu. Itu lucu juga itu. Ibaratnya impostor. Jadi mungkin gini, mengkhianati itu kan misalnya Kang Mamat dengan Kak Sevan, itu kan kita berteman. Ya kan? Tetapi ketika dibalik itu Kang Mamat bicara, itu loh, Sevan itu loh sukanya mencuri lah, itu kan tidak baik. Jadi kan itu mengkhianati. Ya, jadi intinya mengkhianati itu kayak kita itu berlaku tidak setia atau tidak kayak menghancurkan kepercayaan seseorang. Misal adik-adik bohong sama orang tua, itu kan kayak adik-adik itu sedang ya, itu mengkhianati kepercayaan kepercayaan Bapak Ibu ya.
Nah, adik-adik, demikian tadi firman Tuhan tentang perjamuan terakhir. Nah, kita sampai ujung acara ini, mari kita tutup dengan doa yang Ya. dipimpin oleh Kak Sevan. Oke, Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan yang Kau berikan pada kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk berkhianat Tuhan, orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, karena kami juga ingin bertumbuh bersama dengan teman-teman kami, dan kami juga ingin memiliki pribadi yang setia di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami itu hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat ibadah Golden Kids hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau beraktivitas. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.